Oke Bang Ya. Farhad, mungkin kemarin salah satu pengacara Agus mundur. Gimana Bang? Mungkin sebelumnya Jadi tapi saya sempat cerita bilang, dulu ya. ya, Boleh cerita Bang? bahwa Zainuddin itu tidak ada pencabutan kuasa. Nah, persoalannya ini menurut Agus. Zainuddin pernah menyodorkan surat kuasa baru, meminta Agus memberi kuasa kepada dia ya agar mendamaikan melalui John LBF dan Nopi langsung. Dan apa yang dilakukan tidak bisa dituntut gitu. Ya Agus nanya saya tegur. Terus dia ngomong, ya bang ninggalin saya, tinggal apa? Kemarin kan ke Bang Uya Kuya nggak dipanggil dia. Oh bukan, kan Agus memberi kabar jam 15:02. Saya telepon kamu kan jam 17:05 bahwa ayo ke rumahku gitu. Sedangkan konfirmasi Uya Kuya kan belum ada nih. Tiba-tiba dia jam 8 memberi kabar, oh nggak bisa bang, ya kita mau ke Uya Kuya. Nah terus dia nggak tahu, katanya ada pihak wartawan yang mengatakan bahwa Farhad meninggalkan dia, tinggal apa? Gitu. Langsung marah. Akhirnya saya bilang nggak bisa, saya perlu kalian gitu. Saya nggak mungkin berjuang, yang saya hadapi ini buzzer-buzzer dan orang-orang ya. Kalau yang petisi itu betul ada, berarti saya hadapi 100.000 orang gitu. Saya nggak punya waktu dan awal ceritanya kami itu bukan kasus ini si Jaya yang bawa. Saya juga nggak kenal Agus awalnya, cuman saya simpati. Tiba-tiba saya hubungi Farhad gitu. Saya pikir dia lawyer Agus. Tapi dia bilang saya ikut kantor Farhad. Ya udah, di sana dia ketemu, dia japri si Miftahul. Saya tutup titik, oh ini bisa diterima besok. Ya udah, besok saya datang. Kami datang hari Sabtu 2 minggu lalu. Kemudian jadi pengacaranya Agus setelah kita langsung buat laporan polisi. Dia getol juga gitu. Cuman saya kaget juga, tiba-tiba dia bertemu dengan John LBF dan seolah nyerang RD Law. Di situ saya bilang, oh ini pasti berantem antara lawyer nih. Nah terus saya bilang, ya udah karena kamu sudah tidak aktif, kita keluarkan dari grup dulu. Nah dia asumsikan bahwa itu adalah mundur. Ya udah, kalau kamu merasa mundur silakan. Langsung bikin video. Kemudian langsung menjelek-jelekan Agus. Bilang Agus nggak buta. Itu kan hey Zainuddin, kamu tuh di mata saya baik, sederhana ya. Di mata John juga kamu baik, tapi kamu tuh jahat. Kalau kamu bilang John itu nggak usah diobati ke luar negeri, cukup keselit uang nyala, itu ngejek. Ya. Kamu udah tahu kan kenapa saya marah sekali ngelawan Nopi, kenapa ya? Saya nggak mau orang ngejek orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit gitu. Saya marah gitu. Ini Agusnya bukan saudara atau sepupu saya, bukan. Tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia. Kalau seorang mantan pengacara mempermalukan dia, ya hati-hati kamu. Kamu bisa dikenakan pasal kode etik. Kamu bisa dikenakan pasal pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dan saya nggak ada rekayasa dalam perkara ini, lurus-lurus, nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh gitu. Jadi saya nggak takut, kamu keluar juga mempermalukan juga nggak takut, nggak ada rahasia di sini. Ini terbuka, jadi murni ilmu pidana dasar, ya. Jadi saya udah ingatkan ke John LBF supaya ditegur gitu, karena dia kan mau kerja sama John LBF. Saya bilang gimana orang yang meninggalkan orang lemah mau bergaul dengan orang yang juga membela kaum lemah. Akhirnya John berjanji untuk menegur, dan kemudian beberapa teman termasuk Adrian, dia nggak tahan, dia kan yang mulai. Dia bilang saya udah mau hargai capek kerja, yang nyuruh lu pergi nantang orang 5 miliar, yang nyuruh lu ribut-ribut ingin membuka-buka aibnya orang tuh siapa? Kan kamu sendiri. Yang negur-negur kalian untuk cara berbicara di media itu siapa? Saya, jangan begini kan saya, kan ada semua rekam jejaknya. Kalian nggak mau dengar kita. Nah ketika kalian kena masalah, mau dilaporin orang, kemudian takut, orang tua nangis, akhirnya sedih. Nah akhirnya bertemu. Awalnya kan minta izin cuma ketemu anak buahnya, tapi belakangan
ketemu dengan John, kemudian kirim foto cuma berdua, ternyata berempat dengan Zainuddin. Loh, kalian ini bersekongkol. Kalau bukan kalian yang berantem, ya saya berantem lawan kalian. Maka saya turun. Dan mereka semua udah kontak kecuali si siapa? Zainuddin. Tapi itu urusan kecil lah gitu. Dan saya ingatkan janganlah gitu. Sebenarnya saya nggak pernah sih ribut karena ribut dengan kawan itu susah dilawan kan. Dengan lawan sih bisa kita lawan, tapi dalam hal ini saya nggak memandang dia bekas kawan lagi kalau dia menghantam orang buta gitu. Bagi saya jangankan bekas kawan, kawan pun kalau menzolimin orang buta saya hajar. Saya nggak. Kita punya LSM namanya hajar, hukum jamin rakyat, itu makanya kita selalu hajar gitu. Kalau pukul itu dari PKL, pembela kaum lemah, makanya kita teriak pukul, bukan mukul nonjok dalam arti denotasi bahasa kamus, tapi di luar. Jadi pukul itu pembela kaum lemah dan hajar itu hukum jamin rakyat. Nah, oleh karena itu kalau John sudah berusaha untuk merangkul kita kok, dan saya udah katakan kemarin, kamu udah aman, tenang. John di posisi kita. Saya minta sama John, lu buktikan, lu pergi, jangan John ini kesalahannya sama kita apa? Dia nakut-nakutin Agus, cabut laporan nanti kasih uang, padahal kita ada lawyernya loh. Tagline kita pembela kaum lemah. Ketika Agus bersama dengan pengecara pembela kaum lemah, kemudian ada orang mengadakan dengan uang. Dunia ini gak segalanya uang, walaupun sumbangan, apalagi mau dicicil 24 bulan. Di situ marah semua orang sama John, marah gitu. Nah sekarang saya bilang jurus apa lagi nih? Anggota saya diambil 2 orang. Terus kita kekurangan, dibuatlah aparat ditinggalkan. Enggak. Saya bilang, lu John, mau begitu caranya, mau main rampok-rampokan pegawai? Dia bilang enggak, mereka yang datang. Oh, mau diterima orang kayak begitu ya. Akhirnya John meluruskan dan mengklarifikasi. Saya minta tolong bikin video buktikan bahwa kamu punya niat baik untuk Agus. Nanti saya temukan. Saya nggak yakin kalau Novi mau ikut dia, strategi dia. Karena orangnya Novi keke banget, nggak mau tetap mempertahankan uang ini. Ini harus dengan cara-cara hukum pidana. Makanya kita laporkan pemerasan. Hampir semua orang-orang pintar, orang bijak ngomong sama saya itu uang Novi mau diapain juga itu. Bukan itu. Hampir semua orang pintar, orang hebat mengatakan itu uang Agus. Kalau yayasan uang Novi, uang yayasan harus ada pertanggungjawabannya. Kalau Agus nggak perlu. Nah, kata John janji akan menyuruh Novi untuk mengembalikan uang Agus. Untuk apa? Untuk pengobatan dia, untuk kesejahteraan dia dan keluarganya. Apa yang mau diawasi? Mereka juga orang irit kok. Sekarang serba salah, dia baru menggunakan uang cuman sedikit, 5 juta atau 20 juta. Diejek, dipermalukan, nggak pakai berobat. Itu kan cara-cara yang menggiring, membuat orang benci. Nah, itu yang saya sesalkan daripada Novi. Kabarnya pengacara Z ini juga bilang kalau Pak Agus sebenarnya bisa ngelihat Bang. Mungkin sebenarnya gimana sih Bang kemarin kalau kata? Enggak, jadi gini kan ada tutup mata, ada kelihatan cahaya gitu yang bisa sedikit membedakan antara. Nah, itu kan anugerah. Harusnya kalian lihat bahwa Pak Agus serius. Saya urus dokternya, saya memberi semangat kepada Agus. Awalnya udah gak mau ke dokter, mau pulang ke Aceh. Jangan Gus, saya pastikan tidak ada dokter ataupun rumah sakit yang menolak kamu. Uang ada, yang penting semangat gitu. Saya datang ke rumah sakit itu, saya bawa dia, kemudian saya cari jalan kaki ke klinik matanya. Kemudian saya berbicara. Saya nggak bicara komplain ke rumah sakit. Saya bilang saya nggak mau ribut sama rumah sakit. Saya mau menceritakan, mudah-mudahan ada kita satu visi bagaimana memanusiakan, namanya mau menyembuhkan orang sakit. Bukan marahin orang yang mengobati, tapi tolong obati Agus. Kenapa? Ya kasihan ini orang gitu. Di situ memang antri banyak orang buta semua atau mata ya, tapi saya yakin bahwa sesuatu asal kita hormat, angkat topi, selesai. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Selamat pagi, jawabnya selamat pagi. Punten, itu biasa. Jadi namanya kehidupan ini yang penting etika tata cara. Kalau itu mantap, bismillah, jalan lancar.
Oke Bang, soal Bang RD yang tadi Abang udah singgung sedikit, artinya Bang RD sendiri ini udah secara resmi mundur juga dari tim Abang. Maksudnya ada omongan seperti Bang Kita Jai kah? belum ada memecat. Cuman memang kalau begitu Kalau sikapnya mengundurkan sendiri? lawyer, ya pasti nggak nyaman. Makanya saya suruh Erdo istirahat dulu, nggak usah komen-komen dulu tentang Agus. Oh, dari Abang. Ya, jangan sampai kau merasa terbebani kan. Saya lihat beberapa kalimatnya, saya sudah berjuang, yang nyuruh lu berjuang siapa? Kalau ingin membesarkan teman-teman, ingin masuk TV, itu kan porsi saya tampil di media itu kan berkurang gara-gara teman ini gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kapan lagi kesempatannya? Kan kalau kita membesarkan orang kita semakin besar, kalau kita mengecilkan orang semakin kecil. Cuman teman-teman ini nggak sabaran, berpikir Farhad Abbas nggak keluar uang, nggak dapat duit di sini, cari ke John. Kalau John dapat dapat pasien, dapat klien, dapat uang bisnis. Nah dia pikir mencari muka, John ini pendukung Nopi, makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Nopi. Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Nopi mengembalikan uangnya Agus. Selesai kan? Ini kan persoalan kecil. Datang itu pengacara yang sok tahu yang grupnya Nopi itu mengatakan ini uang walaupun dipakai nanti dibagi buat yang membutuhkan itu buat Agus. Dan dia yakin perkara ini nggak akan jalan. Mas, ngapain seorang lawyer yakin tidak akan jalan? Ya, terus lu ngeyakinin supaya Nopi tetap menguasai uang itu silakan. Emang kalau ada apa-apa yang di penjara lo yang dipersulit, yang sidang lo yang jadi tersangka, lo enggak kan? Nah, gitu. Saya tahu kenapa dia ngomong seperti itu supaya senang tetap dipakai gitu kan. Bicaranya pahit-pahit sama klien. Kalau dia salah melanggar haknya orang kembalikan. Jangan lu simpan-simpan ngaku donatur. Donatur yang mana bukti pembayarannya? Ya. Yang jelas fasilitas baik makan itu ditanggung oleh pakai biaya itu. Itu ada buktinya kata Agus. Masalah mereka membantai itu urusan belakang. Yang penting yang ngomong itu Agus. Silakan lapor Agus. Kalau kalian merasa Agus itu maling dan ilegal, laporkan pidana. Langsung laporkan aja ke Dinso. Saya tantang kalian, jangan ngomong aja bahwa Agus salah tapi nggak ngelaporin ya. Bang, kalau nggak salah Bang pernah bikin story soal pengacara inisial TB apa belum? Jadi Itu gini. sebenarnya kenapa Bang? Maksudnya jadinya keterlibatannya boleh diceritain Bang? Jadi gini, saya ya, itu nggak ada urusan dengan Pablo. Pablo itu dulu adalah klien kita. Kalau dibilang dia masuk penjara gara-gara itu nggak ada. Jadi perkara itu adalah masalah dia ikan asin gitu. Dia masuk penjara. Paginya di sini dia nggak pernah bayar kita, malah kita bantu dia duit, ya. Paginya di sini datang nggak pernah ketemu, langsung tiba-tiba nggak pernah traktir makan, bayar makan nggak pernah. Jadi omongannya aja gede. Nah kemudian waktu itu ini adalah orang yang paling menyusahkan kita dalam berperkara. Karena dari awal dia tidak kooperatif, bahkan menyembunyikan barang bukti. Akhirnya kedapatan dari CCTV yang ada di warung kopi tiam di Polda Metro. Akhirnya ditangkap suami istri itu. Nah, kemudian dia ngadu ke saya. Kakaknya ada anaknya di situ. Nah, kemudian waktu itu ada senjata. Nah, cuman karena kasihan, ya udahlah mungkin dia ada senjata nanti nggak ada izinnya kan. Saya menyampaikan kakaknya. Nah, ternyata supirnya ditangkap. Akhirnya saya sempat dipanggil. Seolah saya membantu orang untuk kejahatan gitu. Padahal saya salahkan dia. Makanya kita sebagai lawyer serba salah juga kadang-kala ya. Ini orang kalau misalnya kena ikan asin, kena masalah senjata, izin senjata, saya nggak tahu apakah waktu itu ada izin senjata. Tapi kejadiannya seperti itu. Nah saya sempat dipanggil, saya jelaskan saya nggak dapat bayaran apa-apa. Saya nggak ada mikir apa-apa, hanya mikirnya ada senjata di situ ya. Kalau dia ada, kalau bapak tangkap, ya kalau dia ngaku ya itu adalah kasus yang paling mencelakakan kita, itu adalah kasus Pablo. Semua teman-teman tahu itu, penyidiknya juga tahu kok. Kalau nggak ada kita udah tersangka, ditangkap semua kita gara-gara senjata itu. Nah dia ini nggak bersyukur. Lu kalau udah dibantu sama lawyer handal, kemudian lu selamat, lu jangan ngomong. Aku ini bukan sebagai orang yang mau tampil, tapi aku ini pembela kaum yang lemah. Kamu juga dari awalnya Pablo ini bela Agus, nggak tahu mau cari ngetop aja. Saya ingatkan lagi kamu Pablo,
Nggak usah cari gara-gara saya sama kamu. Saya nggak cari gara-gara sama kamu. Ini kalau saya buka-buka ini, ya, ngucapin terima kasih. Nanti kamu menyesal. Saya itu nggak mau cari gara-gara sama pengacara-pengacara. Tapi kalau ada orang, apalagi mantan cari gara-gara sama saya, gua jalanin gitu. Dan ingat kamu, lu nggak minta maaf, awas aja. Gitu. Tapi untuk maksudnya secara personal Bang Pablo hubungin abang nggak gitu? Nggak ada urusan saya nggak pernah kontak dia. Cuman mau ngejek-ngejek aja gitu. Giliran disindir, ya kan? Nyindir manusia apa segala macam. Kamu kurang ajar. Tahu nggak kalau kurang ajar itu? Orang nggak ganggu, ini pekerjaan kita. Kita bukan cari makan di sini, tapi kita membuat orang tidak terganggu makannya. Tiba-tiba lu ganggu gue kan berarti kan cari gara-gara. Ya udah, diam aja, hati-hati ya. Udah pernah masuk penjara gara-gara mulut, cuman mau cari orang masuk penjara loh. Ini ganggu gue, bisa masuk neraka nanti, ya. Oke. Kalau soal yang kemarin abang datanglah ke acara pagi-pagi ambiar nih bang, kan sempat Mami DP kayak kesel gitu ya sama abang waktu di ambiar. Menurut abang gimana? Kesel kenapa? Maksudnya harusnya kayak Pak Agus aja lah yang jawab gitu. Bukan. Tapi itu sebenarnya asumsi Saya aja sih. takut salah. Kan gini, Agus bilang, kalau ditanya kan jawab banyak. Kasihan Manopi, kasihan. Terus kan jawabnya kasihan, baik. Mereka bisa pelintir kan. Nanti terkesan kita ini yang ngelaporin. Tanya Gus, kamu laporin dia kan? Ya. Kalau nanti dia minta maaf, dia mengembalikan ya silakan. Tapi cara menjebaknya ya gara-gara mereka udah berkomunikasi sama Nopi. Mereka ada pertanyaan titipan. Enggak apa-apa. Dan udah syukur gue ngomong. Kalau gue larang datang klien gue, namanya udah pakai pengacara ya biar aja gue ngomong. Betul nggak? Sekarang kalau Dewi Persik atau siapa ada masalah, ada pengacaranya, terus gue bilang gue nggak mau ngomong pengacara, gue mau ngomong sama lu aja, bisa? Ya kan nggak boleh cara-cara begitu, aneh. Kalau nanya gimana kesehatannya, baru saya mewakili itu salah. Kalau bicara masalah hukumnya, tapi setelah jawab nanti dilucu-lucu, nanti dijadikan bukti. Kenapa melapor kalau baik, kenapa melapor itu bahaya gitu. Nanti kan capek-capek kita kerja. Kalau kita kerja dibayar mungkin tidak ada masalah. Ini kan sudah kita investasi tenaga waktu, tiba-tiba hanya terjebak dengan jawaban-jawaban yang tidak penting. Itu maksud saya. Jadi kan abang sempat bilang Tenovi ada pesanan. Nah ini asumsi dari mana nih bang? Ada beberapa pertanyaan ketika ada lawyer, si yang laki-laki ngomong, kami udah bicara sama Nopi, udah telepon itu. Jadi ya berarti menurut saya ada apa gitu. Artinya hostnya sendiri yang misalnya bilang gitu ya. Gitu. Oke. Menurut abang gimana itu acara talk show itu fair nggak? Maksudnya dalam kondisi yang kayak gini gitu? Kalau ambil fair aja. Buktinya apa yang saya sampaikan tersampai gitu. Cuma memang cara menulisnya Agus minta maaf itu doang. Tapi inti bahasanya tidak gitu. Yang tergiring kan seolah ya itulah namanya TV ya biasa. Perlu niat kita baik tapi mau ya digiring seolah kita nggak baik gitu. Padahal kalau mereka kena masalah kan nanti mereka butuh pengacara juga gitu. Oke. Bang ini viral lagi komentar zaman dulu Al Ghazali yang komentarin abang, katanya abang cari sensasi terus ngebela dengan sensasi terus dengan cara ngebela orang. Menurut abang gimana komentar si Al? Saya itu tidak mencari sensasi tapi saya itu membuat sensasi. Jadi siapapun yang makanya lawyer bego-bego semua itu mau merasakan sensasi saya dengan cara mengomentari yang negatif gitu. Tapi lawyer-lawyer pintar semua yang hebat, ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian ada beberapa lawyer lagi, Gili-Gili, itu mereka mendukung saya. Dan saya rasa mereka itu adalah orang-orang yang nanti kan ketahuan niat baik tuh tahu, kalau nggak baik masih celaka kok kalau niat baik nggak baik. Kalau soal Bang Densu gimana nih Bang Farhat yang dia komentar? Pokoknya selama agak tersinggung nggak sedikit? Ya sebenarnya tersinggung, tapi kalau udah otaknya orang kotor ya pasti dari mulutnya keluar kotor gitu. Kalau saya sih kalau bicara fakta yuridis maupun rekam jejak saya pasti bicara dana. Jadi kita bilang aja kalau orang yang ngomong-ngomong tai itu ya orang-orang yang punya jiwa dan mulut
kejiwaan tai gitu aja, simple. Saya anggap dia menjelaskan identitas dirinya dia. Jadi nggak mungkin saya pergi ludahin tuh tempeleng dia, ntar saya dipidana, ya kan? Tapi yang jelas dia seperti tempeleng dirinya sendiri dengan mengungkapkan kata tai gitu, kan nggak bagus. Dance itu udah level suhu loh kalau di Indonesia. Tapi ngomong tai, tapi dia suka ngomong anjing gitu, ngomong gua hajar gitu kan, gayanya ngomong gitu. Emang nggak ada bahasa lain gitu. Ya. Yang penting saran saya untuk pergi kontrol lah ke psikiater. Kenapa kalimat marah ada kalimat tai ya? Karena yang lu bilang tai ini pengacara pembela kaum lemah gitu, pengacara yang bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi gua ngomong, gua teriakin lu aja, gua ganti nama lu tai gitu, lu udah pusing nggak bisa tidur gitu ya. Ya ingat ya Densu ya, lu jangan kurang ajar dan tidak sopan, karena lu masih manusia, masih nginjak tanah. Kalau lu udah nggak nginjak tanah baru gue takut, tapi masih lu injak tanah, masih makan nasi ya, artinya sopan-sopan lah gitu. Namanya juga youtuber itu kan walaupun top bisa membuat sensasi, tapi kalangan namanya orang berbobot kan, jangan sampai mengurangi follower dan membuat orang berpikir ah lu biasa aja, apa bedanya sama anak-anak yang nggak sekolah. Anak yang nggak sekolah juga nggak kayak gitu-gitu amat. Oke. Abang mungkin ada pesan untuk Bang Densu atau tadi Al Ghazali juga yang akhirnya mengomentari Abang. Viral lagi sih, bukan mengomentari. Viral lah yang dulu. Iya, Abang mungkin ada pesan nggak untuk? Nggak usah loh, yang lalu udah lewat gitu kan. Kalau untuk Bang Densu? Kalau Bang ya itu sebenarnya nggak cocok panggil abang aja, nama aja. Misalnya Dentai gitu namanya kan istilahnya kan dia suka ngomong tai kan, identiknya gitu. Saya kan sampai sekarang saya kan manggil dia Dentai aja, karena saya agak ingat ungkapan dia menghina saya itu adalah ungkapan menyebutkan identitas dia gitu. Jangan larang saya manggil Dentai karena dia mengidentik dirinya dengan cara tai, itu kalimat tai. Nah, kemudian saya kalau ketemu dia, woi tai, pasti salam tai gitu aja. Tadi dari mulut dia aja gitu. Mungkin dia mengartikan tai itu bukan kotoran kan, tair baik, mungkin terbaik jadi tair terbaik kan, betul nggak kira-kira? Dan menurut saya sudahlah, kunci di dia lah, jangan diperpanjang episode ini. Kita nggak tergantung kamu, kita jalan terus kok. Tanpa Anda, keadilan terus mencari kebenaran dan kepastian hukum. Oke. Kalau pesan mungkin untuk Z dan RD. Z sabar. Zainuddin sabar. Jangan berkobar-kobar, harus bersabar-sabar ya. Kalau dulu kamu dianggap orang pembela yang baik, tiba-tiba begitu kamu mundur, kamu hajar orang, jahat, ini orang buta. Kalah kamu. Gak usah gua lawan, lu kalah gitu, lu jahat. Oke? Lebih baik bertobat, minta maaf, ntar gua lurusin lagi nama lu orang baik. Sekarang mau bilang baik tapi lu jahat, lawan Agus. Farhat baik, Agus dihajar, enggak, lu nggak baik. Walaupun lu bilang gua 1000 orang baik atau gua sopan sama lu, tapi lu hajar Agus, lu jahat. Hajar Agus tuh maksudnya dengan kalimat Dia yang bilang Agus pura-pura buta, lihat mata iya, langsung gua nggak perlu ke Singapura, itu kan orang jahat itu. Saya mundur, kan kamu kan mundur malu kan gara-gara mau bikin kuasa, mau lari dari kenyataan dan mau lepas dari pengaruh Farhat kan, itu aja masalahnya. Artinya yang bagian itu nggak ada komunikasi ke Abang juga ya? Nggak ada. Oke, kalau untuk Bang RD mungkin kan RD, kita nggak tahu maksudnya betul RD, apakah ke kamu John tuh, atau RD pelik-pelik ke kamu Abang. itu gini nih, selalu pembenaran buat dirimu gitu. Apa yang kamu lakukan selalu ini begini ada alasan. Dan orang yang selalu melakukan pembenaran buat dirinya ya nggak ada kawannya, dijauhin orang. Ya udah, kalau minta maaf salah selesai dan dengerin orang. Dan kamu tahu nggak bedanya orang yang sekolah dan tidak sekolah? Itu aja. Kalau orang sekolah selalu berpikir positif. Makanya orang nanya lu sekolah di mana? Berpikir yang logis, yang wajar. Bukan kalau keluarga gua tersinggung, gua habisin, gua bunuh. Apa sih? Ya kan? Kalau mau bunuh aja tuh koruptor sana. Mungkin dapat uang kamu. Kalau orang
Hanya gara-gara lu bilang nantang orang, nuduh orang, tiba-tiba orang marah, tiba-tiba ibu lu nangis, terus lu salahin orang ya? Gara-gara mulut lu bunuh diri aja di muka ibu lu. Gara-gara lu yang bikin susah ibu mau bikin pusing. Kenapa orang yang berantem sama lu yang dibilang salah kan? Gitu, makanya jagalah mulutnya. Oke, Oke. cukup.